Tapi mudah-mudahan dengan hal kayak begini sahabat kita juga dapat pembelajaran biar lebih teratur lagi pola hidupnya. Gimana nih, ada kekurangan nih saat Sapri lagi terbaring di rumah sakit? Ya kalau Bopak sih secara pribadi ya sedih lah ya, sedih sama Sapri. Dia itu kan ya sebagai sahabat juga ya, kayak seperti saudara, kayak adik juga lah ya. Karena Bopak kan sama Sapri juga kan nggak setahun 2 tahun kerjasama. Nah ini awal pertama dia pas masuk sinetron yang cukup ditonton masyarakat Indonesia ya kan, Jodoh Wasiat Bapak 2. Nah dia di sini pas main di sini kan memang dari hasil rujukan kita teman-teman, siapa ya tokoh, siapa lagi nih yang ojek yang paling bagusnya ini, kita bilang Sapri lah gitu. Mungkin ritme kerja kali dia kaget gitu kan, dan Bapak nggak tahu kalau dia itu bisa sakit separah itu kan gitu kan. Setahu Bapak kalau waktu di studio dia kan memang hobinya ngemil es teh manis kuat atau apa. Nah kan di sini kan ritme kerjanya agak beda, kadang-kadang dibilang jam 1 tentunya bisa jam 3 kayak gitu. Mungkin pengaruh dari itu, mungkin dia kaget atau apa, dia lemas. Nah 2 hari 3 hari memang sih dia udah bilang dia lemas kayak gini, pengen apa sih mengutarakan gue pengen mundur aja nih dari sini, tapi dia merasa terganjal karena dia merasa nggak enak sama Daus, Pak Rete, sama Bopak. Padahal sih secara pribadi kalau memang lu nggak kuat, kita minta pengajuan sama PH ya nggak, ya udah lo kuatnya jam 10 atau jam berapa kayak gitu. Kayak Bopak kan aturan kontraknya juga kan kayak begitu, mintanya waktu misalnya jam 10 udah beres, jam 12 lah mentoknya gitu kan. Tapi karena ini program lagi stripping, tidak ada stok, ya akhirnya dengan sadar diri kan kita ya berkorban lah untuk waktu di sini kan gitu. Nah akhirnya tuh terakhir tuh udah kayak kejang, kayak dia nangis sama kita gitu, nggak kuat, udah ngambek kayak gitu. Tapi kan kita udah malum lah lagi sakit gitu. Ya udah deh, kata anak-anak kan, kata Rete, kata Daus, Bopak, ya udah ente udah tampil tek ini, udah ente langsung pulang aja nggak apa-apa, nanti urusan ini kan kita bisa handle dialog apa gitu. Nah kita nggak berpikir kalau dia masuk rumah sakit, tapi dari awal kita sama temen-temen kalau bisa lu dicek deh Pri atau apa, udah akhirnya dibawa lah deh pulang tuh malam deh, pulang istirahat sehari. Bapak nelpon sama adiknya tuh si Cakil, gimana kondisi si Sapri? Ya bang, nih mau dicek ke rumah sakit gini-gini, cek darah juga. Itu kenapa sih? Padahal waktu itu kita juga sama si Cakil kan nembang, dia ada ini enggak, ada diabetes enggak nih? Tahu nih bang, katanya dicek dulu. Udah mulai dicek, pas malam dapat infonya kan, dapat infonya juga. Ya mudah-mudahan ini cuman apa sih penyakitnya, maksudnya baru gejala aja, kepengennya kita kan. Pas kita lihat informasi dia kena, katanya kena apa darah kering lah, darah manis kering jenisnya. Turunnya ginjal kena, turunnya penyumbatan darah di otak kena juga. Akhirnya kan ya kita sebagai kawan kaget kok sampai arahnya ke sana gitu kan. Ya tapi ya masuk akal juga kalau seandainya itu memang dapat, ya memang kan pola hidup, segala sesuatu kan pola hidup. Ya ini kita sama teman-teman kita memberikan doa yang terbaik juga buat Sapri. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah, mudah-mudahan penyakit ini cuma seliwatan aja. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala biar penyakit ini diangkat semudah-mudahnya sama Allah, biar dia kembali lagi tersenyum dan memberikan senyum buat masyarakat Indonesia. Lihat sosoknya Sapri sendiri seperti apa? Ya kalau ngelihat sosok Sapri sendiri kan orang ini orang yang humoris, orang yang Jackmania banget hidupnya kan. Dia gimana cintanya sama Jackmania gitu. Nah ini juga kan suka bertanya sama dia, lu masih kuat emang kalau jadi di Jackmania kayak gitu-gitu? Ya energinya sih ada aja Pak gitu.
Nah kan jadi kita kan nggak berpikir kalau dia dapat penyakit kayak begini gitu kan. Makanya kalau itu kan baru analisa dokter lah ya. Mudah-mudahan kalau Bapak doain mah analisanya meleset gitulah. Atau ada penyakit lain mungkin. Kalau Ani mah berharap dia cuma capek aja, itu aja sih. Ada galang dana sih? Hah? Ada galang dana nggak sih rencana? Mau jenguk juga, jenguk sana jenguk bang. Atau jenguk sana? Ya insya Allah sih kalau waktunya pas, kalau ada ini kita akan ngejenguk. Terus kalau masalah penggalangan dana atau apapun bentuknya, kita ini kan belum dapat informasi. Tapi kita dan teman-teman ya mungkin punya kesadaran tersendiri lah. Karena teman-temannya Sapri juga banyak, dia juga orang baik ya. Mudah-mudahan nanti teman-temannya juga bisa meringankan beban Sapri juga. Kalau bisa dia mah, yang penting doa kita deh, lo relax dulu lah di rumah sakit, kita percayakan dulu 100%, 99 lah buat dokter, ya kan. Nanti selebihnya kan biar Allah yang punya keputusan. Kemarin dia ngeluh apa 2 hari sebelumnya? Yang ngeluhnya dia capek, pusing, terus badan tuh lemas kayaknya gitu. Nah memang ya kalau kita lihat dari analisa kayak penyakit kayak begitu ya emang itu. Badan pasti lemas, ngantuk. Dia kan kalau di lokasi kan makan, minum es, digarot es, minum, tidur. Ya memang itu kan sebetulnya nggak bagus pola-pola kayak begitu. Tapi mudah-mudahan dengan hal kayak begini, sahabat kita juga dapat pembelajaran biar lebih teratur lagi pola hidupnya, pola makannya, pola berpikirnya kan gitu. Karena dia orang energik, orang yang Sapri ini kan orang yang nothing tulus kerjanya, dia tuh seru orangnya. Makanya kita sama teman-teman juga cukup sedih kan nggak ada dia, apalagi dia udah ngejulukin kita di sinetron ini kan Pak Kaya. Kok manggilnya Pak Kaya, jadi dialog Pak Kaya jadi hilang kan gitu. Doanya, Bang, doanya buat Bang, lihat istrinya Bang Sapri yang sedang hamil dan dilahirkan itulah yang mungkin salah satu beban juga dari Sapri itu waktu dia ngeluh di sini juga. Lo nggak ngerti, istriku udah mau lagi hamil gini, gue dipaksa begini. Ya bukan dipaksa, Pri, kata biasalah dialog orang kalau udah ini kan gitu. Ya nggak begitu, memang kalau lo sakit ya udah pulang aja gitu. Lo nggak ngerti sih, nggak ngerasain gue. Jadi akhirnya timbul kekanak-kanakan itu mungkin karena merasakan sakit itu kan. Apalagi deh beban pikiran istrinya mau melahirkan kan. Kebetulan kan umur kelahiran istrinya sama istri bapak hampir sama. Ya adalah beban-beban psikis itu emang harus ada. Tapi ya mudah-mudahan Sapri bapak doain jadi pribadi yang kuat. Mudah-mudahan cobaan yang dilalui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, dan dia menjadi yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi, itu adalah. Oke. Terima kasih Bang. Amin.